aman ya. Masih terkendali di sekolah juga alhamdulillah ya menyekolahkan di tempat yang bisa dibilang yang bagus lah pendidikannya buat dia lah. Even though memang dia masih TK lah, jadi ya masih oke. Tapi pertumbuhannya seperti apa sih sekarang? Mungkin kamu juga mungkin dia mulai dewasa nih, mungkin mulai banyak nanya kamu sendiri ke dianya seperti apa sih? Iya, ya udah mulai banyak nanya, udah banyak kamus kata-katanya udah mulai banyak banget. Jadi aku harus lebih wise kalau dia banyak bertanya. Jadi yang paling deg-degan ya, aduh dia nanya apa ya tentang ayahnya, ini deg-degan juga gitu. Tapi kan harus jujur tapi tidak menyakiti dan tidak membuat dia membenci ayahnya. Berarti memang terbuka banget dirimu sama diri sendiri gitu untuk sosok seorang ayah sendiri. Harus ya, nggak boleh bohong karena anak itu harus menerima kenyataan juga, tapi kita kasih jawaban sebijaksana mungkin agar tidak membuat anak itu benci sama ayahnya gitu. Jadi ya harus lebih wise aja. Tapi pernah Kak, maksudnya nanya ayah kemana gitu atau gimana, itu pernah nanya atau mana kok nggak sama ayah gitu, gimana pernah nanya nggak sih pertanyaan itu? Baru-baru ini ya sempet tanya gitu karena dia sering nonton di YouTube yang ada Happy Family itu. Iya. Aku bilang oh ya lagi nggak di sini gitu. Nggak di Indonesia, somewhere lah lagi kerja. Tapi pernah minta ketemu nggak? Iya. Enggak. Karena gini Mbak, aku nggak bisa bilang enaknya atau enggak. Yang plus minusnya adalah Bella itu sudah tidak melihat mungkin ayahnya dari umur 8 bulan, nggak ada memori, jadi nggak begitu banyak tanya. Mungkin kalau ada beberapa orang yang mungkin karena anaknya besar itu ada memorinya, ada kenangan lah. Kebetulan kan enggak, jadi nggak pernah minta apa-apa. Karena tetap memberikan kebijakan atau memberikan keleluasaan nggak sih kalau pihak sana gitu ingin ketemu, berusaha untuk telepon atau ingin ketemu, tetap sendiri memberikan kebebasan itu nggak sih? Aku kan terbuka sekali, sangat terbuka. Jadi aku juga pernah bahas tahun yang lalu gitu. Kalau mau datang aja. Nah ini kan karena aku ngomel mulu, mungkin di media ada beberapa ngomong kayak nggak pernah nelfon, nggak pernah apa, tiba-tiba ya mulai komunikasi lagi tapi lewat ke keluarga aku. Karena kan mungkin ke aku nggak enak, tapi aku kerja juga kan. Jadi akhirnya lewat keluarga. Tapi alhamdulillah lah, aku mah terbuka dan jangan kayak sinetron gitu loh, tiba-tiba datang udah gede terus ini siapa, terus sinetron keluarga kan, jadi lucu gitu. Jadi ya dari sekarang itu udah diobrolin. Kan tadi dikatakan kayak dirimu sama anaknya kayak basic sekali gitu kan, mana-mana selalu berdua gitu kan, Dan kapelan selalu gitu. Ini apa? Aku tuh kemarin aja kayak liburan itu aku cuma bertiga. Saudaraku satu, aku tuh sama si Bella. Jadi nggak bawa mbak sengaja. Memang aku berusaha menjadi single mom yang memang mandiri, nggak pakai suster kemana-mana gitu. Jadi aku yang gendong, mau aku bawa barang. Jadi ya kita bisa kan, kita strong mom bisa. Nggak harus anaknya juga jadi nggak manja. Aku tuh maksa dia untuk jadi anak yang mandiri lah, udah dari kecil. Tapi menggantikan sosok ayah buat anak ini seperti apa sih kalau kamunya sendiri? Di rumah kan ada bapak aku, jadi sebenarnya dia tidak kehilangan figur. Jadi ya sosok laki-lakinya ada di rumah. Yang bahaya itu kan sebenarnya sosok laki-laki, karena itu berpengaruh ke mentalnya dia nanti saat dewasa kan. Jadi ya alhamdulillah bapaknya juga ada, jadi dia tidak kehilangan sosok bapak lah. Tapi kamu sama mantan gimana sih? Sama sekali tidak ada komunikasi atau kamu pribadi tidak ke keluarga? Nggak ada komunikasi sih, tapi mungkin untuk ayahnya sendiri ya ada telepon keluarga. Ya aku sih senang-senang aja ya, kali-kali. Kadang ya 2 minggu, 3 minggu gitu. Ya, aku juga nggak mau suzon, mungkin ada kerjaan atau apa. Kak, maaf kalau untuk biaya sendiri gimana? Masih membiayai nggak nafkahnya? Oh, alhamdulillah aku bisa mencukupi lah. Aku juga kan makanya karena aku lagi di bisnis, kan karena pengen santai. Mungkin entertain kali-kali aja buat eksistensi lah. Untuk sekarang Udah di single mother dan iya, apa sih Kak? Ya kalau ada cowok yang Mencarikan sosok ayah Kalau milih karena trauma atau gimana?
aku tuh tipe orang yang nggak traumaan gitu, karena itu mah akan jadi pembelajaran gitu. Sesuatu itu namanya proses hidup, nggak boleh jadi takut. Tapi ya memang belum ada yang oke aja sebenarnya, karena bibit-bibit bobotnya harus dilihat, bukan soal bukan soal finansial ya, tapi kan ini urusannya ke depan kan mental anak. Jadi ya aku pilih yang memang laki-laki yang bagus untuk aku dan mental anak aku juga. Dari segi agamanya juga harus bagus. Ada yang deket nggak sih Kak sekarang? Ada yang deket nggak? Saat ini sudah ada yang mendekat. Ya deket-deket tuh ya ada aja. Dari entertain atau Businessman. Saya nggak pernah sama dulu banget kayak ya, karena memang sekarang aku kan juga lagi bikin bisnis ya. Aku juga kan lumayan aktif lah di organisasi himpunan pengusaha muda lah gitu. Jadi ya ketemunya orang-orangnya itu lagi aja. Gak nyari bulir lagi teh. Nah ini nih kalau dilihat-lihat aku tuh ini lagi apa namanya bisa dibilang random lagi. Maksudnya ya nggak harus kayak pacar bulan juga. Tapi kan waktu itu kebetulan memang aku tuh pengen punya anak. Jadi aku pernah ngomong siapapun deh gue pengen punya anak nih. Maksudnya kan aku kerja terus capek dari umur 18 tahun aku udah kerja, udah syuting segala macam, nyanyi gitu kan. Jadi ya kayaknya waktunya untuk aku punya anak deh pada saat itu. Ya, tapi kan kehidupan mah kita nggak pernah ada yang tahu ya, mengalir aja. Yang penting tuh jangan disesalin aja. Kalau aku sih nggak nyesel, ya happy aja gitu. Jadi kok anak sehat lagi dan mentalnya bagus. jadi nggak harus bule ya. Sekarang mah dapat sedapatnya aja. Sedapatnya, tapi yang baik lah. Tapi bisa dikatakan dirimu kayak sekarang kan udah tapi baunya masih Oke. Tipsnya mungkin. Jadi sampai janda gitu. Tipsnya apa ya? Ya ampun, jaga makan aja sih mbak, jaga makan. Terus ya aku juga olahraga lah ya, olahraga simpel. Terus apa ya? Ya jaga makan sih lebih ngaruhnya. Jaga makan itu sebenarnya bikin kita sehat dan bonusnya ya tetap langsing. apa yang nggak boleh kamu makan? Ada nggak sih Ya, pantangan-pantangan? maksudnya pantangan. Minyak. Aku tuh sarapannya aja jagung rebus, telur rebus, jamu. Jadi tetap sehat dan masih oke lah. Tapi kan kalau lagi di luar itu susah nggak sih Kak maksudnya jaga hidup pola hidup? Iya justru kalau di luar enak lagi, karena kan jarang minyak makanannya. Kalau lagi di luar negeri gitu kan, karena makannya jarang minyak. Kalau di sini kan kayak dikit-dikit pengen gorengan lah, apa bakwan gitu kan, kayak susah kita makannya. Di luar itu lebih Sehat ya, Kak? sehat di situ. Kita ini kemarin liburan ke Jepang seperti apa? Jepang ya niatnya mau ski, jadi memang aku latihan ski sih di Jepang. Beberapa hari tuh ski, pas juga lagi minus 11 gitu kan. Anak-anak tuh dititip kan itu tuh kayak club med gitu, jadi bisa dititip dan ada kegiatannya. Ski aja sih. Dikatakan anak sekarang sudah usia berapa sih? 4 tahun 7 bulan. Ini kan bentar lagi kan puasa nih. Atau Ramadan ini. Bisa dibilang kayak ngajarin nggak sih puasa? Dikit-dikit gitu. Belum, masih sholat dulu. Masih sholat, habis itu dia udah bisa anas, al-fatihah, doa tidur, doa makan, terus doa untuk orang tua. Terus aku sih lebih ke ngajarin ngaji dulu. Itu yang penting ya. Udah lumayan, alhamdulillah udah bisa, masih ikhlas 1, tapi ya alhamdulillah lah. Karena aku sih yang paling penting itu sebenarnya fondasi agama dulu, baru habis itu edukasi yang bagus, sekolah yang bagus. Karena percuma mbak kita ngasih sekolah mahal bagus tapi nggak ada agama di sini. Karena agama itu pegangan kita, biar kalau tersesat kita balik. Ada tempat pulang. Tahun ini ada target untuk mengakhiri masalahnya. Ya ini gimana nih ngadu belum ada. Tapi ngebuka hati nggak sih? Maksudnya kayak ya udahlah. Emang lagi mencari juga atau sedapatnya aja? Sedapatnya juga, terus aku kan udah bilang ke beberapa, ada lah orang-orang yang misalnya lagi dapet anak, aku nggak mau pacaran kan. Kalau mau ya aku mah bisa dibilang kayak orang kampung ya, bodo amat. Tapi aku bilang ya nggak usah pacaran, langsung aja nikah. Tapi langsung harus memperkenalkan sang anak dulu nggak sih? Anaknya biar kenal dulu gitu. Tapi mengalir aja lah, tergantung keadaan. Kalau nggak bagus juga lah, kita misalnya udah ketemu 3 orang gitu dia kenal, tuh bingung lah anak ya kan. Ya boleh, aku mah mengalir aja. Kriterianya mungkin kayak mau yang seperti apa? Selain seorang bisnismen.
kepribadian. Yang pasti mah yang pintar lah, agamanya bagus, bisa membimbing aku, namanya juga imam ya. Masalah finansial apa ya, yang penting semua juga yang penting cukup lah mbak, karena aku juga orangnya gini doang, sederhana aja, nggak muluk-muluk, nggak hedon nggak flexing biasa aja gitu. Ya udah, yang penting tuh hidupku cukup, semuanya cukup, mau ngapain bisa, beli apa bisa, cukup. Kak, ada cewek nggak sih Kak sama Kak Sandi juga kan bisa dibilang sih sama Iya. Ya baru kemarin ketemu, kita gimana nih janda-janda. Gue harus belajar dari janda senior gitu. Ya gak bercanda-bercanda aja udah. Tapi ya so far ya Sandy kan fine-fine aja. Dan dia juga masih dengan keluarganya masih happy. Jadi selama masih baik dan happy, bahagia aja sih menurut aku gak ada masalah. Kayak apa sih menguatkan iya setiap menguatkan harinya? satu sama lain maksudnya kamu jadi strong woman gitu. Kalau aku selalu bilang jangan fokus di masalah, fokus ke depan, fokus solusi. Jadi jangan aduh gue janda nih, gue begini, jangan fokus di situ. Banyak orang tuh yang kasihan jadi janda terus anaknya gitu. Aku aja nggak mikirin anak aku gimana, belum tentu dia sedih loh. Kita nggak tahu. Karena dari kecil udah dididik mentalnya kuat, ya kedepannya bisa aja nih anak jadi anak yang perempuan hebat, kuat. Dan aku sendiri balik lagi, kalau aku ya segi spiritualnya lah ditingkatkan. Anak-anak kalian saling kenal nggak sih Kak? Anak-anak kalian saling kenal nggak sih? Beberapa kali ketemu sih. Bisa jadi bestie juga dong kayak. Tapi mamanya Terjun nggak sih ke dunia entertain nanti anak kakak? Kayak baby yang lagi viral sekarang. Dulu pernah ditawarin buat iklan, cuman aku pikir apakah aku mengeksploitasi anak nggak sih? Ya udah aku aja nyari duit lah udah gitu. Kenapa mesti anakku ikutan? Karena menurut aku dengan aku jadi public figure aja aku sudah mempertaruhkan hidup aku loh. Gak ada private life istilahnya gitu. Istilahnya aku bilang gue pensiun jadi artis, tetap aja aku ngupil dikit kan itu kan si aura kasih orang udah tetep tanggung tanggung nyebur gitu loh. Jadi kalau aku pikir anak aku ngeluh selama aku masih bisa nyari uang, gak usah ikut-ikutan. Aku takutnya guilty, eksploitasi gitu. Anak itu biarin bermain. Oke, Terima kasih. Santai.